Di chapter sebelumnya, Tintin dituduh mencuri patung suci suku. Dan lanjutan ceritanya ini kita bakalan tahu apa sebenarnya rencana dukun jahat itu. Dan bagaimana Tintin menghadapinya. Yuk kita mulai ceritanya sekarang. Dukun itu menemukan patung suci yang dirusak di pondok Tintin. Patung itu telah dipenggal dengan kapak, dan dukun itu sangat marah. Ia merasa bahwa Tintin telah melakukan penghinaan besar, dan karenanya, Tintin harus dihukum. Tintin mencoba melawan ketika ia dikepung dan mau ditangkap oleh para penduduk desa. Namun, kekuatannya tak sebanding dengan jumlah mereka. Para penduduk menyerangnya, dan akhirnya Tintin jatuh dalam genggaman mereka. Tintin dan Milo kini diikat dan dibawa oleh para penduduk desa. Mereka membawanya pergi, dan Tintin menyadari bahwa ia berada dalam bahaya besar. Ia berpikir keras bagaimana caranya bisa melarikan diri dari situasi ini. Dukun itu mendatangi Tintin yang terikat. Ia berkata dengan nada mengancam bahwa besok, ketika matahari terbit, Tintin akan dieksekusi. Tintin hanya bisa duduk terikat di tiang dengan Milo anjing setianya, terikat di sisinya, tampak khawatir. Tintin berbicara kepada Milo. Ia merasa bingung bagaimana patung suci itu bisa berada di antara barang-barangnya. Tintin yakin bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh seseorang, tetapi ia belum tahu siapa yang menjebaknya. Malam tiba, dan tiba-tiba Koko, bocah Afrika yang setia, muncul melalui jendela pondok. Tintin sangat terkejut dan lega melihat Koko yang datang untuk menyelamatkan mereka. Tintin segera memintanya untuk cepat menyelamatkan mereka dari situasi ini. Koko berhasil membebaskan Tintin dari ikatannya, dan mereka segera meninggalkan pondok dengan hati-hati. Beruntung, seluruh desa sedang tertidur. Namun, Tintin melihat ada cahaya di pondok dukun itu, dan mereka memutuskan untuk menyelidiki apa yang terjadi di sana. Tintin menguping percakapan antara dukun dan seseorang melalui jendela yang terbuka dari luar pondok. Ia mendengar percakapan tentang bagaimana mereka berhasil menjebaknya dengan menggunakan patung suci itu, yang membuat Tintin marah sekaligus lega karena ia tahu kebenarannya. Tintin menyadari bahwa si dukun dan pencuri mobil mereka yang merencanakan semuanya untuk menjebaknya. Dengan penuh tekad, Tintin berjanji akan memberi mereka pelajaran. Ia berkata kepada Milo bahwa ia memiliki kejutan yang sudah disiapkan untuk mereka, dan segera kembali ke pondoknya untuk merencanakan langkah selanjutnya. Tintin, Milo, dan Koko bergegas keluar dari pondok sambil membawa peralatan penting. Mereka harus segera mempersiapkan rencana untuk mengungkap kebenaran dari tipu daya dukun yang telah memfitnah Tintin. Tintin mempersiapkan kamera dan fonograf untuk merekam percakapan dukun itu. Ia berharap rekaman ini akan membuktikan bahwa dukun telah menipu penduduk desa dengan cerita bohongnya. Esoknya, saat fajar, dukun menyadari bahwa Tintin dan Milo berhasil melarikan diri. Ia marah besar dan segera memerintahkan pengikutnya untuk menangkap Tintin kembali. Beberapa penduduk dan dukun itu melihat Tintin berjalan sambil terlihat membawa peralatan rekaman. Dukun itu segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Tintin. Tintin berhasil membela diri dari serangan dukun. Dengan satu pukulan yang tepat, ia berhasil mengenai dukun itu, membuatnya terhuyung-huyung. Setelah mengalahkan si dukun, Tintin menantang para pengikutnya. Semua terlihat takut dan tidak ada yang berani mendekati Tintin lagi. Milo tampak memastikan bahwa tidak ada lagi ancaman yang datang. Setelah itu, Tintin menyiapkan fonograf dan menyuruh penduduk untuk datang dan duduk. Setelah penduduk desa berkumpul, Tintin memulai fonograf. Dan suara dukun mulai keluar dari fonograf itu. Suara dukun yang tertangkap di fonograf memperlihatkan niat buruknya. Penduduk desa kini sepenuhnya sadar bahwa mereka telah dimanipulasi oleh dukun itu. Sekelompok penduduk desa mendengarkan dengan seksama rekaman yang telah disiapkan oleh Tintin. Mereka mendengar suara dukun yang mengejutkan mereka.
Salah satu penduduk desa menyangka bahwa dukun ada di dalam fonograf. Dia bertanya dengan tidak percaya, dukun di dalam situ. Tapi semua penduduk sudah mengambil keputusan bahwa mereka sudah ditipu oleh dukun yang jahat. Penduduk desa terkejut oleh pengungkapan dalam rekaman tersebut. Mereka sadar bahwa mereka telah dimanipulasi oleh dukun. Dari fonograf itu terdengar suara dukun berkata, "Ha! Ha! Ha! Kalau saja mereka tahu betapa aku mempermainkan patung bodoh mereka." Setelah rekaman fonograf habis, Tintin mengajak penduduk desa untuk menjelajahi lebih jauh penipuan dukun. Dia menunjuk ke sebuah pondok dan berkata kepada mereka, "Masuklah ke pondok. Kalian akan lihat." Penduduk desa penasaran dan mulai memasuki pondok. Penduduk desa duduk di dalam pondok, menghadap layar besar yang telah dipasang oleh Tintin. Mereka menunggu dengan sabar untuk menyaksikan apa yang dukun lakukan untuk menipu mereka. Akhirnya gambar tertampilkan di layar dan penduduk desa melihat adegan dukun dan seorang pria licik merayakan dengan minuman dan mengejek simbol-simbol suci di depan mereka. Dalam adegan lain yang diproyeksikan di layar, dukun terlihat minum berlebihan sementara pria tersebut mengejek patung suci. Penduduk desa terkejut saat terus menyaksikan perilaku yang tidak hormat ini. Di luar pondok, dukun dan rekannya tidak mengetahui apa yang terjadi di pondok itu, dan mereka mulai khawatir. Dukun itu, yang khawatir tentang keributan yang keluar dari pondok itu dan berkata, "Aku ingin tahu apa yang mereka lakukan dalam pondok." Dengar teriakan mereka? Sementara di dalam pondok, penduduk desa menjadi sangat marah ketika melihat rekan dukun menghina patung suci di layar. Salah satu dari mereka berteriak, "Dosa! Dia menghina patung suci! Hukum dia!" Dukun jahat itu akhirnya menyadari apa yang terjadi di dalam pondok. Mereka mencoba melarikan diri bersama rekannya. Namun, penduduk desa yang marah mulai melemparkan tombak ke arah mereka sambil berteriak, "Tangkap dia!" untuk membalas dendam atas tindakan penipuan sang dukun. Dukun itu dan rekannya berlari dengan cepat keluar desa sembari dikejar penduduk desa yang marah. Mereka dilempari berbagai macam benda seperti batu, panah, dan barang-barang lain. Setelah dukun melarikan diri, Tintin mendapat kepercayaan dari penduduk desa. Mereka mengangkat Tintin sebagai ketua suku baru Babaorum. Tintin setuju untuk mengambil peran itu. Keesokan paginya, Tintin berjalan keluar dari gubuk dengan Milo di sampingnya, tampak siap menjalani hari barunya sebagai pemimpin suku. Ketika Tintin keluar, dia melihat dua penduduk desa sedang bertengkar. Milo juga tampak terkejut melihat pertarungan yang seru itu. Tintin berusaha menghentikan pertarungan tersebut dan memisahkan kedua penduduk desa yang berkelahi, namun keduanya tampak bingung mengapa mereka harus berhenti. Kedua penduduk desa saling menuduh satu sama lain sebagai pencuri. Salah satu mengatakan bahwa yang lain mencuri topi jeraminya, sementara yang lain membantah dan menuduh sebaliknya. Tintin mengambil alih masalah tersebut dan memutuskan untuk menyelesaikan pertengkaran dengan membagi topi menjadi dua, mirip dengan pengadilan Raja Sulaiman. Setelah keputusan Tintin, kedua penduduk desa tampak puas dengan keputusan adil tersebut, masing-masing membawa setengah topi. Terus Tintin melewati sebuah pondok dan mendengar ada orang menagis. Tintin masuk ke dalam gubuk. Tintin bertemu dengan seorang wanita yang menangis karena suaminya sedang sekarat. Dia percaya bahwa ada sihir jahat yang masuk ke dalam tubuh suaminya dan meminta bantuan Tintin. Tintin memeriksa penduduk yang sakit dan menyimpulkan bahwa itu hanya demam biasa. Dia memberikan pil kina untuk membantu menurunkan demam dan meyakinkan bahwa pasien akan segera membaik. Setelah mengonsumsi obat yang diberikan Tintin, pasien mulai merasa lebih baik. Tintin bertanya apakah kondisinya sudah lebih baik, tetapi penduduk tersebut masih tampak kebingungan. Pasien merasa pulih sepenuhnya dan siap untuk beraktivitas lagi. Dengan semangat, dia memutuskan untuk pergi berburu, sementara istrinya tampak khawatir akan kondisi suaminya.
Istri pasien memuji Tintin sebagai orang yang hebat karena telah menyembuhkan suaminya. Dia percaya bahwa roh baik telah membantu proses penyembuhan tersebut. Tintin dan anjingnya, Milo, merasa senang karena mereka disukai oleh penduduk. Sementara itu, dukun dan rekannya yang melarikan diri, sekarang mereka compang-camping duduk di bawah pohon. Dukun dan pencuri mobil itu kesal karena merasa kalah di ronde pertama, tetapi dia menyusun rencana baru untuk membalas. Pencuri mobil itu berbicara dengan dukun, menjelaskan rencana mereka untuk tahap selanjutnya. Mereka bertekad untuk tidak menyerah begitu saja. Pada pagi berikutnya, dukun dan rekannya sedang mengidap-indap di balik semak-semak. Mereka berencana untuk menyerang kepala suku musuh besar Babaorum, yaitu kepala suku Remhatufu. Si dukun menyiapkan busur dan anak panah untuk melancarkan serangan. Rekannya memotivasi untuk segera bertindak, menargetkan pohon bagian atas kepala suku Remhatufu yang sedang duduk santai. Anak panah yang diluncurkan dukun mengenai target. Kepala suku Remhatufu tampak terkejut dan terjatuh dari tempat duduknya setelah panah menancap di pohon. Kepala suku yang terkejut melihat sebuah panah yang menancap di pohon, dengan sebuah surat yang tergantung pada panah itu. Ia membaca isi surat yang tampaknya mengancam atau menantang. Isi surat tersebut berisi tantangan dari suku Babaorum kepada suku Remhatufu. Dalam surat itu, disebutkan bahwa Babaorum menantang perang, dan kepala suku putih Babaorum akan memimpin mereka menuju kemenangan. Kepala suku Remhatufu sangat marah setelah membaca surat tersebut. Ia menganggap tantangan itu sebagai penghinaan dan bertekad untuk menyerang Babaorum. Dengan amarahnya, dia memerintahkan serangan besar-besaran untuk menghabisi ketua Babaorum dan suku mereka. Di chapter ini, Tintin berhasil mengungkap penipuan dukun dan diangkat jadi ketua suku. Tapi dukun dan rekannya merencanakan jebakan peperangan antara suku yang dipimpin Tintin dengan suku lawannya. Kita akan teruskan cerita di chapter selanjutnya, apa langkah yang akan diambil Tintin untuk melawan suku lawannya. Sampai di sini dulu cerita, sampai ketemu lagi di chapter selanjutnya.